bisa hadir. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Haji Binta juga dari Meruyung ya. Alhamdulillah bisa hadir. Ahlan wa sahlan, mudah-mudahan semuanya mendapat curahan rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Suaranya bisa didengar dengan baik ya? Enggak jelas. Ya katanya minta kepada ya DKM Sanudin mungkin mic-nya itu perlu diperbaiki gimana? Katanya kurang jelas didengar ya. Belum jadi gitu. Ya. Jadi mejanya katanya ada meja khusus belum jadi. Ya. Mudah-mudahan cepat jadi sehingga suaranya bisa ditangkap dengan baik ya, terutama ini dari orang tua kita kemarin hari Jumat kemarin ya ada usul lah, supaya katanya suaranya bisa didengar dengan baik sehingga apa yang disampaikan itu bisa dicerna dengan baik. Jangan sampai ke sini hanya pahala datangnya aja tapi ilmu yang disampaikan nggak bisa tercerna dengan baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya kita baca kitab surah Fatihah. Mudah-mudahan barokah surah Fatihah ini, ilmu yang kita kaji, ilmu yang penuh manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat menambah wawasan juga iman dan takwa kita kepada Allah. Ya, kemudian yang kurang sehat, baik yang ada di masjid ini, di rumah atau di rumah sakit ya, termasuk mungkin saya juga sebenarnya masih kurang fit ya. Bahkan sebenarnya saya udah ya, WA sama pakai Kamaludin MA dari malam supaya mungkin imam itu digantiin badalin beliau ya, untuk istilahnya sementara, karena saya kemarin dari rumah sakit untuk diperiksa di THT. Pada udah 1 bulan yang lalu saya ke THT di SUD. Jadi ada semacam radang memegahkan di pita suara. Ya, jadi kalau lama-lama bicara atau baca ada terasa sakit. Saran dari dokter THT. Yang pertama, jangan banyak bicara. Yang kedua, kalau bicara jangan keras-keras. Yang ketiga, bicaranya jangan lama-lama. Paling 10 menit aja. Itu harus stop, harus istirahat. Nanti baru dilanjutin lagi setelah istirahat. Gitu. Jadi kalau kelamaan ya, dikasih gambar pitanya ya, karena ya, THT itu kan
terus tenggorokan sama hidung diperiksa dengan alat. Selain jangan makan minyak-minyak, juga pedas-pedas dan asam-asam. Itu ya yang disarankan. Tapi karena yang disuruh badalinya nggak nyambung-nyambung, itu nggak ada komentar apa-apa. Pak Sanudin juga suruh jadi imam tadi, katanya nggak bisa tilawahnya. Akhirnya saya lagi, walaupun suaranya kecil atau pelan-pelan. Hadirin yang Allah, mudah-mudahan doanya dari semuanya, mudah-mudahan segala
dengan hamzah murjauna, wa tarkihi dan tidak dengan hamzah murjauna. Muakhkharuna artinya ditangguhkan, ani taubati daripada taubat. Li amrillahi karena menunggu keputusan dari Allah. Fihim pada mereka. Bima yasha'u dengan apa yang Allah kehendaki. Imma yu'azibuhum, bisa jadi Allah mengazab mereka. Bi ayyumitahum, dengan Allah mematikan mereka bila taubatin, tanpa taubat dulu. Wa imma yatubu alaihim, dan bisa jadi Allah menerima taubat kepada mereka. Wallahu alimun, dan Allah Maha mengetahui biholqihi dengan makhluknya. Hakimun, maha bijaksana, fisunihi dalam perbuatannya, bihim dengan mereka. Wahum, dan mereka para sahabat itu salah satu jumlahnya 3 orang. Al-atuna ba'du, yang nama-namanya datang disebutkan sesudahnya, yaitu Murarah ibnu Rabi, namanya Murarah ibnu Rabi, wa Ka'b bin Malikin, dan Ka'ab bin Malik, wa Hilal bin Umayyah, dan Hilal bin Umayyah. Takhallafu, mereka tidak ikut perang, kaslan karena malas, wa mailan ila da'ati, dan condong kepada hidup hedonisme, ingin hidup senang, tidak mau susah-susah. La nifakon, bukan karena munafik. Walam ya'tadiru, dan mereka tidak minta maaf ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagoirihim, seperti sahabat yang lainnya. Fawaqafa, maka Nabi mempertangguhkan amrahum, urusan mereka, khamsina lailatan, selama 50 malam. Wa hajarahumun nasu, dan orang-orang lain mengasingkan mereka, mencuekkan mereka, tidak menyapa mereka, hatta nazala taubatuhum ba'du, sehingga turun ayat yang menerangkan tobat mereka sesudah itu. Hadirin hadirat yang terhormat, jadi ayat yang kita kaji tadi menceritakan bahwa ada 3 orang sahabat yang bernama Murarah bin Rabi, Ka'ab bin Malik, dan Hilal bin Umayyah. Ini rupanya dia tidak ikut perang, tapi bukan karena munafik, akan tapi karena memang malas. Ada yang malas rupanya, yang hidupnya ingin senang-senang, gak mau repot-repot, gak mau capek-capek, sehingga ya diasingkanlah, tidak disapa oleh manusia yang lain, maksudnya sahabat yang lain, sampai kurang lebih 50 malam. Sehingga akhirnya dia tobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Setelah diterima tobatnya, baru kembali normal. Ya. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Wa minhum, dan diantara mereka
saya yang judulnya sejarah Madinah, ketika menyinggung masalah Quba, salat sunat di Masjid Quba, kutip dari kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, itu membacanya bisa dua macam, bisa Quba'a, bisa Qubain. Jadi membuat madhar kepada penghuni ya atau ahli Masjid Quba, wa kufran, dan kekufuran, li'annahum, karena sungguh mereka banauhu, telah membangun masjid di amri Abi Amirin Ar-Rahibi, dengan perintah atau instruksi dari orang yang bernama Abu Amir Ar-Rahibi. Ini seorang pendeta, rohib, pendeta. Liyakuna ma'qalan lahu, supaya ada masjid tersebut sebagai pangkalan bagi kaum munafik, ya, yang dibangun oleh perintah dari Abu Amir. Yaqdumu fihi man yati min indih, yang bisa datang padanya orang yang sekomplotan dengan Abu Amir, artinya sama-sama munafik, sama dengan Abu Amir Ar-Rahib. Wa kana zahaba liyatiya bi junudin min Kaisar, dan Abu Amir tersebut telah pergi mendatangi bala tentara dari Kaisar Romawi, liqitalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan untuk memecah belah antara kaum yang beriman. Alladzina yusalluna bi Quba'in, yang mereka salat di Masjid Quba, bi salati ba'dihim fi masjidihim, dengan supaya salat sebagian mereka yang biasa salat di Masjid Quba, fi masjidihim, supaya salat di masjid mereka, yakni di Masjid Dirar. Wa irsadan ay tarakuban, dan sebagai pemantau, alat pemantau, tempat untuk memantau, liman haraballahu wa rasulah minkum, bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sebelumnya, ay min qabli binaihi, sebelum dibangunnya Masjid Dirar. Wa huwa Abu Amirin al-Mazkur, yaitu Abu Amir yang sudah disebutkan tadi. Wala yahlifunna, dan sungguh ia bersumpah, in bimana ma, in aradna ay ma aradna, tidaklah kami bertujuan, berkeinginan, dibinaihi, dengan membangunnya, illa, kecuali al-fi'latul husna, perbuatan yang baik, minarifki bil miskini, yaitu dengan membuat kenyamanan bagi orang yang miskin, bil matori, di waktu hujan, wal hari, dan waktu panas, wa tausiati, dan supaya membuat pelapangan alal muslimin, atas umat Islam. Wallahu yashhadu, dan Allah bersaksi, innahum, sungguh mereka kaum munafikin itu, lakazibun, sungguh orang-orang yang dusta, bizalika, dalam hal tersebut. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa di Madinah yang lokasinya dekat dengan Masjid Quba dulu pernah dibangun sebuah masjid namanya Masjid Dirar. Kenapa masjid itu dikenal dengan Masjid Dirar? Ya, karena isinya adalah untuk memadaratkan, hanya istilahnya pura-pura saja buat masjid, tapi supaya memantau umat Islam jangan sampai berkembang, bahkan bagaimana supaya mencelakakan kepada ya, umat Islam, yang digagas oleh seorang yang bernama Abu Amir, seorang ya pendeta. Ini bahaya sekali karena di situ ada tafrik bainal mu'minin, jadi memecah belah di antara dia umat Islam, sehingga menurut riwayat ya masjid itu akhirnya disuruh dibakar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di sini dijelaskan bahwa yang membangunnya itu isna asyara minal munafikin, sebanyak 12 orang dari kaum munafik. Cuma di dalam tafsir Jalalain ini tidak disebutkan nama-namanya yang 12 orang itu. Ini sebagai ya informasi dan sekaligus juga barangkali promosi ya, bahwa di buku saya yang judulnya Sejarah Madinah ini sudah terbitan yang pertama sudah habis semua. Sekarang dari penerbit sudah menyiapkan lagi, insyaallah minggu depan 1.500 lagi akan terbit lagi di halaman ya di halaman 260. Ini semuanya saya tulis sampai 334 halaman untuk menulis buku ini ya, tidak kurang dari 100 kitab ya, 100 ya kitab atau buku rujukan sebagai katakanlah referensi. Jadi tidak hanya 2-3 kitab, bisa dibaca di referensinya. Nah, di dalam buku Sejarah Madinah, asal usul kemuliaan dan kedudukannya bagi Islam, itu yang 12 orang yang mendirikan Masjid Dirar itu disebutkan satu persatu. Sebagai informasi aja saya sebutkan di sini halaman 260. Ada yang sudah punya, ada juga yang belum, ya mudah-mudahan nanti pada punya semua, insya. Bahkan saya mungkin baru seminggu yang lalu karena ada dari Kapolda Metro Jaya, namanya Bapak Suratno SH. Kebetulan Suratno SH ini dia kuliah sarjana hukumnya di IBLAM. Waktu itu Bapak Haji Edi Susanto masih hidup di IBLAM di BJ. Saya diminta jadi dosen agama Islam. Nah, sampai sekarang hubungan itu erat, terus kontak, dan ketika saya informasikan ada buku ini, dia pesan beli 2. Katanya alhamdulillah saya teliti, bagus katanya, ya wariannya bagus dan bisa mudah dicerna. Nah, kata ya di dalam halaman 260 itu dijelaskan yang 12 orang itu, yang pertama namanya ya, pertama adalah saya
saya tulis Latennya sama Arabnya supaya lebih mantap ya. Yang pertama Huzam bin Khalid, itu gembong munafikin. Yang kedua Sa'labah bin Hatib, pendiri Masjid Diror ini. Yang ketiga Ma'tab bin Qusyair. Yang keempat namanya Abu Habibah bin Al-Az'ar namanya. Kemudian yang kelima Ubad bin Hanif. Yang keenam Jariyah bin Amir. Jariyah ini nama laki-laki, Jariyah bin Amir, bukan binti tapi bin, Jariyah bin Amir. Yang ketujuh Majma' bin Jariyah bin Amir. Yang kedelapan Zaid, ya, Zaid bin Jariyah bin Amir. Yang kesembilan Nabtal bin Al-Hars. Yang kesepuluh Bahdaj, ya tulisannya Bahdaj, ya, nama orang. Yang ke-11 Bajad bin Usman. Yang ke-12 Wadi'ah bin Sabit. Ini saya kutip referensinya ya di dalam tafsir namanya Jami' al-Bayan karangan Imam At-Tabari. Jami' al-Bayan ini bisa dikatakan tafsir yang tua ya. Sangat tua. Kenapa? Tafsir Jami'ul Bayan 12 jilid tebelnya saya miliki. Kenapa dikatakan tafsir tua? Ya, karena pengarangnya aja wafatnya 310 Hijriah. Sekali lagi pengarangnya nama lengkapnya Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, itu wafatnya 310 Hijriah. Sekarang sudah 1443. Ya, wafat pengarangnya 310. Jadi udah lebih 1000 tahunan yang lalu. Tapi masih diterbitkan terus karena bagus tafsirnya dan saya juga miliki. Itu ada dalam jilid ke-7 juz 14 halaman 18. Selain itu kami kutip dari tafsir Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir ini nama pengarangnya Abul Fida Ismail bin Katsir Ad-Dimashqi dari Damaskus. Agak mudaan karena wafatnya 774 Hijriah. Jadi Ibnu Katsir ini di jilid 3 halaman 453. Jadi ada dalam kitab ya tafsir Jami'ul Bayan juga tafsir ya Ibnu Katsir. 12 orang inilah yang pendiri daripada Masjid Diror tadi. Cuma oleh Rasulullah SAW di halaman 259 dikemukakan, Rasulullah SAW kemudian memanggil Malik bin Dahsyam Al-Hajraji dan Ma'an bin Abli Al-Ajlani. Beliau berkata kepada kedua orang tersebut, kata Nabi, berangkatlah kamu berdua ke masjid yang jamaahnya zolim itu, hancurkan dan bakarlah bangunannya. Mendapat perintah seperti itu, keduanya segera berangkat menghancurkan masjid tersebut dan membakarnya. Jadi di tafsir Jam'ul Bayan juz 7 halaman 14, juz 14 halaman 18, tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 452. Juga cerita tentang dua orang yang disuruh membakar Masjid Diror ini bisa dibaca dalam kitab namanya An-Nifaq wal Munafiqun fi Ahdi Rasulillah SAW karya Ibrahim Ali Salim halaman 265 sampai 266.
ya. Bagi yang ingin lengkap sejarahnya bisa dibaca ya di dalam buku sejarah ya Madinah ini. Dan selain Masjid Dirar tadi yang dibahas ya di dalam buku ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga masjid-masjid yang lain. Jadi di sini dibahas Masjid Quba, Masjid Al-Jum'ah, Masjid Qiblatain, Masjid Al-Fatah, ada Masjid 7. Ya, ada Masjid 7. Kemudian ada Masjid Asy-Syajarah. Ketujuh ada Masjid As-Sajdah. Kemudian ada Masjid Al-Ijabah. Bahkan ada masjid namanya Masjid Al-Musholla ya, yang kemudian dirubah namanya menjadi Masjid Al-Ghamamah untuk memperluas ya wawasan kita mengenai masalah kesejarahan. Demikian kesimpulannya, insyaallah pada Jumat yang akan datang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan mic-nya juga mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, bisa diperbaiki oleh ya pihak DKM. Insyaallah. Nah, sebelum ya, diakhiri mungkin ada 1-2 yang ingin bertanya, Kang, silakan. Ustaz Saifuddin, silakan. Ya. Ya, terus yang di pertanyaan ini gimana? Ya. Jadi baru tahu kalau ada yang masjid yang dibakar itu ya. Ya, 8. Baik, karena mungkin banyak juga umat Islam yang belum tahu ya, tentang sejarah Masjid Dirar dan siapa yang membangunnya, penggagas, dan sekaligus juga kenapa dibakar oleh Rasulullah dan siapa sahabat yang ditugaskan membakarnya. Saya kira menarik ya, sehingga saya catat, dan mudah-mudahan di buku nanti umat bertanya, ulama menjawab yang akan datang ya. Karena pertanyaan ini saya sudah data gitu ya. Ya, tidak kurang 1000 pertanyaan sudah numpuk. Yang penting-penting, yang bagus-bagus kita jawab. Nah, sehingga termasukin masalah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mungkin ini satu masalah aja dengan waktu dan kondisi. Jadi jawabannya kenapa Rasulullah SAW membakar atau menyuruh supaya masjid ini dibakar. Ya, jawabannya karena Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
dengan firman-Nya dalam surah Taubah tadi, walladzina ta'udu masjidan dirar al-ayat. Jadi Rasulullah SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa ada sebuah masjid yang dibangun oleh Abu Amir dan teman-temannya yang 12 orang tadi. Walaupun kelihatannya ini masjid gitu, tapi isinya, tujuannya itu adalah tadi selain kufran wa irsadan juga wa tafriqon bainahum, untuk nanti memecah belah ya orang yang beriman, orang agama Islam ini dipecah belah sehingga menimbulkan mador. Kalau masjid ini dibiarkan, tidak dihancurkan, ini justru umat Islam akan menjadi kacau. Itu alasan utama. Maka berdasarkan wahyu dari Allah dan Rasulullah itu tentu ketika mengucapkan sesuatu bertindak tidak berdasarkan nafsu. Ada ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, surah An-Najm. Jadi tentu atas bimbingan wahyu dari. Bahkan di akhir ayat tadi dikatakan wallahu yashhadu innahum lakazibun. Walaupun ngomong si Abu Amir Ar-Rahib itu wala yalifunna in aradna illal husna, dia sampai bersumpah-sumpah, kami membangun masjid ini tidak ada tujuan lain kecuali kebaikan. Tapi dibantah oleh Allah di akhir ayat tadi, wallahu yashhadu innahum lakazibun. Allah bersaksi sungguh mereka itu adalah orang-orang yang dusta. Itu makanya Rasulullah dengan ada wahyu dari Allah yang begitu jelas nyuruh supaya bakar, akhirnya dibakar sampai hati. Itu ya alasannya. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat ya. Jadi kesimpulannya mudah-mudahan terus kita tambah ilmu, dan tentunya bagi yang bisa bertanya lagi. Ada apa lagi? Enggak, saya cuma mau bertanya sehubungan dengan Masjid Dirar itu. Kalau kita analogikan Masjid Dirar itu di zaman ini, itu artinya kan kalau ada orang kafir membangun masjid, itu bagaimana sikap kita? Kan mohon maaf, satu ketika ya mungkin tahun berapa itu di negeri ini malahan. Di mana? Waktu gubernur DKI masih gubernur sebelumnya, itu kan pernah ada masjid yang dibangun, ya kita bilang oleh orang non muslim. Pernah ada itu waktu masjid atau waktu gubernurnya sebelum Bu Anies lah. Ya. Yang dulu, saya nggak sebut namanya, tapi yang dulu. Iya, yang dulu. Maksudnya yang dulu itu sebelum Pak Anies itu. Iya, sebelum Pak Anies. Pernah itu. Nah itu sikap kita gimana kalau ada masjid? Itu kan boleh bilang analoginya sama dengan Masjid Dirar, itu gimana? Ya, jadi kalau misalnya analogi yang dalam istilah ilmu ushul fikihnya kias, ya, jadi ada dalam usul fikih itu dalam masalah hukum ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada kias. Ini namanya analogi. Dalam masalah kias itu di dalam kitab namanya Al-Waraqat ya, kitab usul fikih yang paling mungkin tipis, karena ada syarahnya namanya Lataiful Isyarat. Bahkan ada yang lebih tebal lagi, Al-Mustasfa Al-Ghazali. Dan saya punya kitab usul fikih yang katanya paling, dan biasanya dikaji oleh orang yang sudah ubanan. Kalau sudah ngaji usul fikih ini atau adalah orang kiai yang sangat tinggi ilmu. Nama kitabnya Jam'ul Jawami. Dan alhamdulillah saya
ketika di mondok di Garut terus di Cipasung langsung saya ngaji di Rumah Kiai Haji Ilyas Ruhyat yang punya sanad kajian Kutubut Turasnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya bisa menyebutkan nama gurunya satu persatu dari beliau sampai Rasulullah, ya, terhalang kira-kira 34 guru. Nah, di dalam kitab Jam'ul Jawami juga dibahas tentang masalah qiyas, dan alhamdulillah sudah hatam ya kitabnya. Katanya usul fikih yang paling top. Hadirin yang Allah Ta'ala, di dalam kitab usul fikih itu khusus bab qiyas ada dikemukakan bahwa qiyas itu adalah ya raddul far'i illal asli bi illatin tajma'uhuma fi kullin. Artinya mengembalikan yang cabang kepada yang pokok karena ada suatu ilat yang berkumpul pada setiap keduanya. Itu namanya adalah qiyas, ya, analog. Nah, kaitan dengan masalah pertanyaan tadi, apakah misalnya ada seorang non muslim, nggak usah sebutkan namanya, membangun sebuah masjid di Jakarta, ya kita dengar di YouTube juga ada di Jakarta, apakah ini bisa disamakan ya dengan Masjid Dirar atau gimana? Ya, ini bisa sama, bisa tidak, dilihat ilat yang ada di dalamnya. Kalau misalnya Masjid Dirar di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilatnya harus dibakar itu. Yang pertama, masjid ini dibangun oleh orang namanya Abu Amir Ar-Rahib dan teman-temannya tadi, tujuannya untuk supaya ya jadi pangkalan memantau umat Islam. Jadi istilahnya masjidnya itu hanya kamuflase, hanya pura-pura masjid aja. Bisa jadi supaya umat Islam berbondong-bondong ke situ, nanti setelah ada di dalamnya bisa dibunuh umat Islam itu dengan mudah karena sudah kumpul ada di masjid itu. Itu tujuan jahat di zaman Nabi itu seperti itu. Nah, sekarang ketika di Indonesia katakanlah dibangun sebuah masjid yang mirip ya seperti itu, ya tentu sama dengan Masjid Dirar tadi yang harus dibakar. Tapi kalau misalnya kalau yang saya dengar dan mengamati di video masjid itu, jadi memang diresmikan oleh non-muslim, tapi masjid ini diserahkan ya kepada umat Islam, bahkan maaf dari Nahdiyin. Masjidnya juga Masjid Hasyim Asy'ari ya. Jadi nama NU. Jadi diserahkan kepada orang NU untuk dikelola. Dan baik-baik aja. Cuman memang yang meresmikannya gubernur yang di Jakarta. Jadi menurut saya tidak sama, karena kalau sanah itu memang tujuan awalnya untuk memantau umat Islam supaya hancur. Nah, sementara kalau ini hanya ingin punya nama aja, tapi dikelolanya oleh orang dari Nahdiyin, teman-teman kita. Jadi menurut saya nggak sama elat. Mungkin ini ya Pak Kiai ya, contohnya seperti di rest area itu kan, ya, masjid-masjid itu dibangun sama non muslim tuh, tapi tujuannya nggak ada, jadi malah justru iya, nawaitu-nya menurut saya itu mah bisnis
saja supaya umat Islam ketika belanja mencari tempat ibadah itu jadi mudah lah. Kayak membuat WC aja, kenapa dibuat WC misalnya atau toilet itu ya supaya memudahkan orang belanja itu jadi enak gitu, nyaman. Tapi tidak ada tujuan supaya umat Islam menjadi hancur. Jadi menurut saya dilihat nawaitunya gimana. Itu. Jadi enggak seperti yang dulu. Makanya enggak boleh dihancurkan walaupun yang buatnya non muslim. Karena nawaitunya bisnis ini, bukan nawaitu untuk hancur umat Islam, memecah belah umat Islam. Demikian insyaallah.